Hai orang ketiga, Halo orang ketiga, balik lagi sama gue Lolo. sama gua Toaf Topan. Nah, di episode kali ini kita bakal kedatangan orang ketiga yang bahas apa aja, Man? Orang ketiga kali ini akan ngebahas tentang pengalaman dia ngebangun usaha dari usia muda, under 30, sekitar 27 tahun kalau nggak salah. Mulai dari nol ya. Betul, mulai dari nol banget. Betul. Dan kenapa kita bikin episode kali ini menurut kita pribadi? Karena masih banyak orang-orang tuh yang takut untuk bikin usaha sendiri mulai dari nol. Takut gagal lah, takut nggak dapat investor. Takut bangkrut, Iya bener banget. takut rugi sama bangkrut sama sih. Takut, pokoknya kebanyakan takut Banyak mikirnya ya. deh. Dan mungkin orang-orang yang sudah nyaman dengan rutinitas sebagai karyawan, ya mereka mikir mau usaha tapi ya gimana sih cara ngelawan rasa takut itu? Oke, langsung aja kita ajak ngobrol orang ketiganya. Bayu Idris. Halo Kak Bayu. Hai Kak Bayu. Halo, apa kabar? Loh, kok langsung apa ketawa. kabar dong Kak Bayu? Baik. Langsung ketawa dong. Nah, jadi kita di episode kali ini kita mau bakal bahas tentang gimana caranya Kak Bayu bikin usaha dan segala macam perintil-perintil tentang bikin usaha ya, Pan. Pengalamannya lah ngebangun perusahaan. Iya, betul Gitu. banget. Nah, berarti selama pandemi ini perusahaan lu kondisinya gimana? Apakah baik-baik aja? Selama pandemi perusahaan itu vakum 3 bulan. Nggak ada proyek sama sekali? Proyek tertunda semua. Oh. Dari mulai di pemerintahan, swasta tertunda semua. Baru masuk itu awal Juli. Itu juga baru sekitar 3 sampai 4 orang. Berat ya? Berat Berat sekali. sekali. Berat sekali. Tapi Berat ngomong-ngomong, Kak Bayu cerita dulu dong, maksudnya usahanya apa sih, tentang apa, ya kan? Jadi usaha Usaha apa? Tahu. Usaha lu dibilang apa? usaha gue tuh di bidang jasa konstruksi, khususnya konstruksi bangunan sipil. Oke. Jadi meliputi pekerjaan landscape, taman, interior, desain, dan rumah gitu. Kontraktor lah intinya. Tapi bener kan ya lu dari usia 27 ya mulai ya? Mulai dari 27 kan? Dari 27 mulai. Dari 27. Dari sebenarnya enggak. Gue tuh kan dari SMA kan gue D3 di Poltek itu gue langsung ikut kerja sama Om tuh. Iya. Udah ikut kerja sama Om, lulus 2007 awal. Udah langsung mulai kerja tuh 2007 awal. Oh, 2007 awal mulai kerja. Ya, mulai kerja 2007 awal, kerja ikut orang, baru gue sempat bikin usaha sendiri itu kurang lebih 7 tahun yang lalu kayaknya. 7 tahun. Pas mau nikah, 2014. pas mau nikah tuh langsung gue resign, bikin usaha sendiri deh tuh. Gak takut tuh malahan Kak Bayu? Justru karena mau nikah itu dikasih rezeki yang banyak. Oh. Jadi waktu pas mau nikah, itu waktu zamannya bikin stasiun kereta api Palmerah, gue dapat kerjaan borongan di Mabes TNI. Oh iya, Bikin TNI. aula Nasution waktu zamannya Pak Muldoko masih jadi kasat kayaknya. Itu dekat Masjid Istiqlal ya? Dekat Masjid Istiqlal. Langsung gede ya Kak Bayu? Itu hampir 19 miliar. Gila. 19 miliar lu. Dikerjainnya waktu pelaksanaan 2 bulan. Oh. 19 miliar 2 bulan itu gue dapat fee dari situ kurang lebih 350 juta buat nikah. Yang pertama kali lu pertama kali bisnis proyek lu tuh di itu proyek itu berarti ya? Enggak, sebenarnya dari beberapa sebelum waktu gue ikut sama orang nih ya, waktu gue gabung sama orang, dapat kerjaan bangunan, misalkan bikin kos-kosan, bikin rumah-rumah 2 lantai. Nah dari situ kumpulin modal, bikin usaha sendiri gitu. Nah kan kenapa lu malah milih udah 2007 ke 2013 kan udah sekitar 6 tahun, berapa sih 6 tahun, 2007 ke 2013 tuh udah sekitar Iya, 6-7 tahun. 6-7 tahun kan udah jadi karyawan kan. Nah apa yang ngebuat lu mikir malah lu gua harus buat sendiri, itu kenapa? Kan justru kalau karyawan kan enak kan, per bulan dapat uang pasti. Apa kurang? Apa karena buat nikah? Apa gimana? Coba. Apa sih Tan? Lupa gue. Kenapa lu lu udah 7 ya lu berapa sih tahun sih jadi karyawan? Kerja sama orang berapa tahun sih? Hampir 6 tahunan 6 tahun kan, 6 Iya. tahun tuh lu kerja sama orang kan. Nah, kenapa lu milih mau usaha gitu? Padahal kan Udah jadi nyaman karyawan lah ya. jadi karyawan kan udah bisa ngerjain proyek sampingan, terus juga bulanan dapet. Itu namanya takdir, gue juga nggak tahu. Tapi enggak beneran. Mantap. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu,
kan kadang nggak harus lurus aja, Bener sih. tiba-tiba ada arahnya. Nah, Oh iya sih bener. gue nggak niat waktu itu bikin usaha. Sebenarnya waktu gue resign itu, waktu gue ingat banget, waktu gue resign, gue dapat proyek di Rawa Bogor, di daerah Tangerang dekat bandara. Ya udah gue resign, abis itu gue kerjain itu. Nah gue nggak tahu tuh tujuan gue abis itu kemana. Nah setelah resign dapat proyek itu bertubi-tubi proyek dapat. Alhamdulillah Iya. banget ya, jatuhnya rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Nah Bener-bener. waktu itu masih gue ingat banget bikin penawaran proyek di 7-Eleven. Jadi gue bikin penawaran proyek, ada tim gue 1 orang buat administrasi, kita begadang tuh di 7-Eleven, belum punya kantor waktu itu, bikin pemasukan penawaran di 7-Eleven segala macam, habis itu menang proyek, jalan lagi. Jadi kita kantornya jadi proyek, itu selama 2 tahun kayaknya gue kayak gitu. Nah tahun kedua dapat pinjaman rumah dari salah satu teman di kementerian lah, dapat pinjaman rumah gratis. Wah, Sama sekali nggak bayar, cuma bayar listrik karena itu rumah kosong harus dirawat. Ya udah kita jadiin kantor. Oh iya. Gitu. Di mana deh lokasinya deh? Itu posisinya di Johar. Di Johar baru ya. Itu kantor pertama berarti. Itu ibaratnya. kantor pertama. Kantor sebelumnya sebenarnya di 7-Eleven itu. Kadang di Alfamart kita ngerjain dokumen tender. Oh. Kadang di 7-Eleven kita ngerjain dokumen tender. Berarti pas abis resign itu lu belum tahu mau bikin usaha? Belum tahu. Tapi dapat proyek udah dikerjain aja? Iya belum tahu. tapi berarti ada kemungkinan sebenarnya apa lo pindah kerja gitu, bisa aja. Atau sebenarnya emang lo ya gue kayaknya nggak mungkin akan kerja di orang lagi deh, tapi gue belum tentu juga mau bikin usaha. Gimana tuh? Sebenarnya ada gen. Gen, Iya jadi ada gen. gen keluarga gitu gimana? Oh gen. Dari gen. Gen lah ya. Karena keturunan orang tua tidak ada yang Jadi karyawan. Oke. Akhirnya bikin usaha sendiri tuh. Jadi ingat banget waktu kerja di PT Paros tuh, gua kan bikin gudang 4 lantai di PT Paros buat apa? Buat obatnya. Itu gua jualan sambil jualan nasi bakar. Iya betul. Nasi bakar, risoles gitu-gitu tuh. Ya waktu gue SMA. Jadi setiap gue SMA bawa bekal nasi bakar. Biasanya buat jualan. Oh gitu. terus- Oke. Oh iya berarti emang udah. Emang genetiknya. Nah waktu gua kuliah pun gua jualan. Jadi waktu gua kuliah itu gua jualan kayak kaos buat ospek gitu, ornamen-ornamennya apa sih, kayak misalkan flyer, Ya emblem-emblemnya buat dibagi. banner-bannernya segala macam tuh gua jualan. Memang keturunannya, gennya. Nah gua ngerasa kerja di orang lain bukannya gua nggak betah, Tapi ya apa ya, jalannya aja gitu udah terbuka untuk bikin usaha. Kurang passion. Kurang passion Ya kayaknya, sih. kurang passion. Jadi gue waktu kerja di tempat itu ya, kerja di tempat kantor gue yang lama, semua kerjaan gue kerjain dulu. Semua dari mulai nganterin bos gue pergi, dia main golf, terus dia nganterin uang ke teman-temannya, ke kliennya segala macam. Itu gue temenin semua. Gue jalanin semua, bahkan yang bukan kerjaan gue sebagai engineering tuh gue kerjain. Nah makanya ketika gue bikin usaha, akhirnya gue bisa semua. Karena kontraktor gue waktu itu nggak terlalu besar juga, tapi sama besar. Jadi mulai gambar gue bisa, ngitung bisa, gitu. Semuanya di tender bisa, ketemu klien bisa. Ya karena kondisi lah gitu, jadi bikin usaha. nah berarti ada bagusnya sebelum usaha kita harus kerja sama orang dulu gitu. Harusnya begitu. Harusnya gitu. Jadi kalau lu baru lulus, lu kerja di perusahaan besar, itu lu hanya sebagai baut mur. Jadi baut mur rusak kan bisa diganti sama orang lain. Tapi kalau lu kerja di perusahaan kecil, lu sebagai motor di situ. Betul. Nah kalau lu sebagai motor, lu bisa kena direksinya, Oh iya. lu bisa tahu sistem kerja mereka, cara pembayaran, terus kemudian pengaturan uang, pembelian material. Nah kalau lu kerja di perusahaan kecil, lu ambil semua ilmunya itu, lu bawa ke perusahaan lu terbitin. Oh. Jadi belajar semuanya ya. Harus belajar semuanya. Benar. Tapi emang kalau lu itu kebetulan sebidang ya dengan kuliah lu, dengan ilmu, dengan apa nih? Sebidang. Ya mungkin kalau misalnya orang ada, misalnya dia kerja di perusahaan obat apoteker, tapi dia nyebrang ke, misalnya gini, dia nyebrang ke mau bikin usaha kuliner. Kira-kira ada nggak yang bisa ilmu didapat kalau misalnya dia nyebrang gitu? Jadi dia kerjanya dia sama yang mau dia bikin usaha tuh Beda. gitu. Sama Sama aja. Maksudnya pada prinsipnya kan prinsipnya. mengelola perusahaan bukan
membangun perusahaan kan sebenarnya bukan produk yang kita ciptakan. Kita mau ciptakan produk apa? Sekarang semua sudah ada. Misalkan lo mau bikin handphone udah ada. Bikin apa yang belum ada. Nah, jadi kalau gue bilang kalau lu misalnya kerja di kuliah di ekonomi, lu mau jualan kuliner, nggak apa-apa, ilmu ekonomi lu terapkan. Contohnya untuk accountingnya, finance-nya, pembukuannya, cara koordinasi dengan mitra, itu semua terapan. Nah, bikin baksonya atau bikin kulinernya itu kan sekarang gampang, tinggal cari aja resepnya. Sekarang dulu. Sekarang di internet udah ada semua ya. Iya. Benar-benar. Gitu. Nah terus mungkin setelah bertahun-tahun ini ibaratnya kan udah beberapa tahun ya Kak jalan usahanya. Nah apa aja sih maksudnya yang udah dicapai? Boleh diceritain dong? Yang sudah dicapai. Yang lu buat diri lu jadi kayak wah anjir gue di usia gini udah bisa mencapai ini. Terus kayak lu gue ngerasa senang aja bisa jadi kan kita di Islam itu harus bayar zakat sama bukan miara ya ngasih makan anak yatim ya. Pada dasarnya kalau pada dasarnya kita kan sedekah juga sama karyawan tuh. Oh kalau jadi pengusaha tuh sama sedekah. Tuh. Nah. Jadi biarpun gua nggak sedekah tapi kan karyawan kan benar. itu. Iya. Ada gue bisa ngasih makan tukang ngasih makan anaknya. Ekonomi jalan tuh nyebar. Nah itu kepuasan batin tuh bisa menghidupkan orang banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak itu kepuasan batinnya. Oh, mulia banget ya. Mantap, sangat mantap. Tapi kalau dari itu kan kalau dari sosialnya ya, pencapaian sosial. Nah, tapi kalau misalnya dari bisnisnya sendiri, misalnya kayak yang tadinya lo mungkin cuman berdua atau bertiga, tapi misalnya lo sekarang udah berberapa, atau misalnya lo sekarang udah jalanin berapa proyek gitu-gitu kali. Kalau pencapaian sekarang perusahaan gue di K3, M1, meningkat ke M1. Jadi maksudnya M1 tuh kayak M1 tuh spesifikasi perusahaan. Jadi perusahaan gue bisa ambil proyek di bawah 20 miliar gitu. Nah, tadinya gue dari minjem perusahaan sampai punya perusahaan sendiri gitu. Terus juga akhirnya bisa punya kantor, bisa bisa itulah. Pasti ya, berkembang lah dari kemarin ya. Contohnya misalnya dari 7-Eleven cuman sama satu karyawan, kemudian jadi tahun berikutnya sekarang karyawan Sekarang karyawan ada 9. Oh, udah 9. Tapi lumayan. Kantor gua gaji mahal-mahal. Oh gitu. Iya karena sombong. Oh sombong. Terus gimana kalau sombong? Kerja di Kabayu aja kan. Gajinya OB UMR. Tapi kalau misalkan kayak S1 arsitek, S1 sipil itu di atas 5 juta semua. Oh, oke. Karena gue bilang sama karyawan, kalian sudah membuang waktu kalian, sudah membuang kehidupan kalian selama 8 jam per hari. Itu kan ada yang dihilangkan, ada sacrifice. Benar. Nah, akhirnya perusahaan lah yang mengganti itu dalam bentuk kompensasi berupa uang. Mantap. Bos yang sangat bijak. Saya ngapalinnya 2 hari ini. udah prepare ya. Nah terus sekarang kan Kabayu ini ibaratnya mulai usaha dari nol ya Kak. Nah itu apakah sebelumnya udah punya tabungan, jadi ibaratnya kalau bikin usaha atau bikin proyek kan butuh duit yang banyak, apalagi kontraktor nih. Nah gimana tuh cara Kabayu punya dana yang sekian lah, terus gimana cara alokasinya, ngatur cash flow-nya lah gitu ya, ngatur cash flow-nya. Nah jadi yang unik ini nih, waktu pertama kali gue bikin usaha itu modal 0, cuman kurang lebih 25 juta. Itu dapat proyek 1,8 M bikin gedung Eka Diasa. Nah dari modal 35 juta, nggak tahu itu proyek tiba-tiba selesai aja dan cash flow-nya nggak keganggu. Oh gitu. Iya, jadi mungkin namanya mestakung kali ya. Semesta mendukung. Iya benar. Itu semesta mendukung. Jadi mestakung. Gue lupa ya. Jadi dulu karena waktu bikin awal usaha gitu nggak ngerti namanya cash flow sama sekali. Cash flow nggak ngerti, terus surplus negatif, surplus positif nggak ngerti, terus balancing di keuangan nggak ngerti, bahkan pajak pun nggak ngerti. Tapi tiba-tiba proyek selesai aja, nggak tahu uangnya dari mana. Gue juga lupa. Nekat beruntung ya Kak jatuhnya. Hampir nekat beruntung. Berarti bisa disimpulkan banget itu. Yang penting berani aja ya. Ada kesempatan ambil.
ada kesempatan ambil, nanti trial and error pas pelaksanaan. Betul, trial and error. Sambil belajar ya, Pak. Jadi kalau lu mau coba ngumpulin uang dulu, lu baru bikin usaha, itu menurut gue salah. Kelamaan. Bukan kelamaan, karena ngumpulin uang kan susah sekarang dengan kondisi seperti ini. Dapat uang itu susah. Misalkan lu nilai proyek misalkan 1 miliar, terus kemudian dapat DP misalkan 10%. Jadi kan dapat uang lu 100 juta modal tuh. Tapi lu baru boleh nagih 30%. Berarti ada uang gantung kurang lebih 200 juta lagi lu tambahin. Nah, kalau lu nyari uang 200 juta, ini tender udah keburu diambil orang. Nggak bisa. Nah, nanti sambil berjalan itu ada aja orang-orang yang nolong. Gue waktu itu pernah ketemu satu orang mentor namanya Pak Haji Gatot. Pak Haji Gatot itu salah satu kontraktor di Pertamina. Kaya banget dia. Dia punya Pertamina di pom bensin Pertamina di sini di daerah Joglo sini. Jadi waktu gue tanya, Pak Haji, ini saya mau minjem uang 100 juta. Bisa apa enggak? Dikasih sama dia. Terus kamu emang gak punya modal? Terus gue bilang kan, saya gak punya modal Pak Haji. Benar-benar memang butuh uang gitu untuk beli material. Terus dia bilang, kalau nggak punya uang, dengkul kamu saya bayarin 300 juta, mau nggak? Dengkul gue mau dibayar 300 juta nih. Pak Haji mafioso apa gimana? Memang dia mafioso. Dengkul gue mau dibayar 300 juta. Dia bilang gitu. Terus Pak Haji bilang, lah kalau kamu bilang nggak punya modal, dengkul kamu saya bayar 300 juta aja nggak boleh. Artinya dengkul kamu nilainya lebih dari 300 juta. Gitu. Nah gue dipinjemin uang tuh kurang lebih 100 juta. Sampai gue mau bayar, dia nggak ada. Gue mau bayar, jadi dia tidur ya, dia tidur itu orang ngetok pintu, dia tidur orang ngetok pintu mau dikasih kerjaan, itu dalam kondisi dia tidur. Wow. Karena orangnya tawadu banget sih memang. Gila. Keren. Orang tua saya kenal. Nah semenjak itu saya lebih kerja keras. Tiap pagi saya ke pasar tuh. Ke pasar pagi-pagi beli dengkul karena modalnya kan modal dengkul. Dengkul sapi bisa, jangan dengkul ayam nggak punya dengkul. Tapi itu beneran, Pak Haji Gatot itu orangnya mudah-mudahan masih hidup. Kalau Pak Haji Gatot melihat mungkin Bapak apa kabar Pak? Pak Haji Gatot hebat, Pertamina mantap. Jago dia, hebat. Terus dia sakit diabetes sih. Kan gue pernah dengar kan cerita lu dulu kan sempet mau lanjut ke UI itu S1 extension. Ternyata lu extension ke UI gagal. Nah di situ kan ada terpukul. Nah itu ceritanya gimana tuh lu bisa? Wah itu momentum yang paling besar tuh. Gue tidak diterima di UI. Mungkin kalau gue diterima di UI di tahun yang sama itu, gue nggak punya perusahaan. Karena dengan ditolaknya kenapa? Itu akhirnya gue masuk ke satu perusahaan gue. Namanya apa sih perusahaan gue namanya Naviri. Bapaknya ini dia Pak Sony Waplau lah, Banggar waktu itu wakil bendaharanya Demokrat. Waktu zamannya Nazarudin. Nah gue deket banget sama anaknya Pak Christian. Gitu. Iya, nah gue digembleng tuh di situ tuh, digembleng dari mulai orang cuma 4 orang bikin perusahaan, gue jadi semuanya bisa. Nah ilmu yang di situ, yang hampir 3 tahun gue kerja di situ, gue terapin ke perusahaan gue. Nah gue juga banyak klien, banyak link tuh dari Pak Christian itu. Nah kalau gue keterima waktu itu di tahun yang itu, wah udah nggak punya perusahaan gue sekarang. Gue waktu pertama kali kerja, gue ingat banget gue kerja di salah satu perusahaan di Waskita, perusahaan BUMN Waskita, jadi pelaksana besi waktu itu gue tuh. Jadi pelaksana besi kan nyokap gue orang Betawi. Pelaksana besi itu ngapain? Pelaksana besi itu jadi kalau ada konstruksi bangunan. Dia kan selain beton di dalamnya ada besi itu. Nah itu gue yang bikin besinya, ngerakitnya segala macam, ngecek volumenya. Nah waktu itu kerja di Waskita pelaksana besi. Nyokap gue kan orang Betawi nih. Orang Betawi, kamu udah dikuliahin lama-lama segala macam, kok cuma jadi pelaksana besi. Terpukul dong. Mantap. Mental down. Mantap. Beneran mental down. Wah capek kerja luar biasa. Pecutan. Datang. Nah kemudian habis itu gue resign tuh. Kamu kerja di sekolah mahal-mahal udah jadi insinyur tapi jadi pelaksana besi. Kayak tetangga dong. Tetangga baru lulus 1 bulan, pulang udah bawa mobil kantor. Kan terpukul. Sebagai anak pertama. Mantap. Saya terpukul, saya resign langsung. Saya mengajukan resign atas nama keluarga. Pak saya resign. Atas nama keluarga. Ya benar. Keluarga saya masuk ke perusahaan baru. Masuk perusahaan baru 3 hari saya bawa mobil kantor. Sampai iya bener kok. Lu inget apaan? Iya mobilnya Avanza. Bukan. Avanza pesennya sih. Mobil kantor, pas sampai mobil kantor orang-orang pada ngumpul. Pada bingung. Pada bingung.
gue hari itu ternyata kerja di pemadam kebakaran. Ternyata dia membawa mobil pemadam kebakaran. Jadi anak-anak pada bingung, kok bawa pemadam kebakaran. Tenggorokanku sakit. Nah tapi yang ngomong-ngomong Kak, tadi kan ceritanya lo itu kerja di A, lo udah langsung deket sama anak yang punya perusahaan ya kalau nggak salah. Terus ibaratnya lo pas bangun usaha ini tiba-tiba lo udah banyak proyek sana sini, berarti kan link lo tuh bagus. Nah lo mungkin bisa ceritain juga gimana sih Itu cara bikin link yang bagus, kenalan kayak gitu, gimana? Itu salah satunya kenapa lu harus kerja sebelum lu kerja di perusahaan besar, lu harus masuk ke perusahaan kecil. Kalau menurut gua, jadi lu kerja bukan di perusahaan besar, karena kalau di perusahaan besar sistemnya sudah ada. Iya betul. Nanti Pakem kalau ada apa-apa atas nama manajemen, lu nggak bisa ngasih ide kreatif lu ke direksi. Benar. Nah kebetulan yang perusahaan gue yang lama ini karena deket nggak dekat ya, karena hubungannya cuma orangnya itu aja. Iya betul sih. Mau nggak mau deket. Mau nggak mau berhubungan secara kerja langsung, kan. Iya, jadi nanti kalau ketemu ini, Mas kamu berangkat ke sana ketemu pimpinan, nah gue berangkat tuh. Jadi karena itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya perusahaan besar nggak mungkin lo bisa ketemu direksi atau lo ketemu pimpinan. Betul, jarang banget. Betul, gue juga waktu itu kan sempet tuh kerja bareng sama Prof Renald kan. Dia juga ngomong gitu. Kamu kalau persis sama yang lo omongin, kamu kalau itu kerja. Itu sebenarnya saya baca dari bukunya Prof Renald. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Iya, nggak usah. Jadi Prof Renald ngomong, kamu kalau kerja di perusahaan besar ya kamu percuma, kamu nggak akan pernah tuh yang namanya ngobrol meeting bareng komisarisnya sama direksinya, jarang, pasti dalam hitungan 6 bulan sekali juga kamu nggak akan gitu. Jadi kalau di perusahaan kecil kamu benar-benar jadi motor. Bener sih itu, persis motor. Banget sama omongannya bapak itu. Bapak Renald mantap. Iya deh. Betul. Emang harus banyak baca sih. Sebagai pengusaha harus banyak baca. Nah tapi sebenarnya mau kita kerja di perusahaan besar ataupun kecil sebenarnya ada plus minusnya ya. Oh pasti ada plus minusnya itu. Kalau perusahaan besar kayaknya kita bisa tahu sistemnya gimana, kan udah rapi tuh, kita bisa ambil terus kita adopsi buat bisnis baru kita nggak sih? Betul, jadi memang gue juga dulu gitu. Jadi gue kan kerja di perusahaan besar, gue kerja waktu itu di perusahaan besar itu waskita sama plantation waktu itu, perkebunan kelapa sawit. Itu sistemnya gue ambil. Nah kalau kalian kerja di perusahaan besar itu menguntungkan secara portofolio. Oh iya betul. Nah jadi portofolio kalian bisa bergaining nanti negosiasi gaji, karena saya sudah pernah kerja di perusahaan besar, saya tahu sistemnya seperti apa, nanti akan saya laksanakan di perusahaan bapak gitu. Oh iya. Buat nanti portofolionya dapat tuh. Buat berkarir bagus ya. Untuk berkarir bagus. Berkarir bagus. Karena biasanya HRD akan nilai perusahaan apa yang pernah kalian kerja di mana. Kalau perusahaan kalian kecil ngomong sama HRD kayak bicara sistem segala macam nggak akan dilihat. Betul. Gitu. Tapi kalau perusahaan besar job desk-nya itu aja kan sudah terjob desk. Benar. Kalau kita perusahaan kecil pasti multitasking. Betul banget. Semuanya kita kerjain. Iya, gue juga kan sekarang lagi di perusahaan kecil, bener sih emang. Iya. Ngerasain banget sih semuanya dikerjain. Multitasking. Nah itu penting, ambil aja semuanya ilmunya. Nah, kan dalam proses lu membangun usaha lu itu kan selama 7 tahun kurang lebih kan pasti ada jatuh bangunnya kan. Iya. Lu merasa titik terendah lu ketika lu sedang membangun bisnis itu apa? Titik terendah kalau di kontraktor sedang membangun bisnis adalah tidak ada klien, tidak ada pekerjaan, sedangkan operasional terus berjalan. Fixed cost itu tetap berjalan. Kapan itu? Maksudnya lu merasakan ini akhir-akhir ini kah atau misalnya gimana? Bener-bener yang merasa kali wah ini bener-bener gue selama bisnis tuh ini nih titik paling parah gue. Nah lucunya sekarang gue nggak merasakan itu. Tapi sebelumnya? Sebelumnya merasakan itu. Jadi setelah 2 tahun bikin perusahaan gue merasakan itu titik terendah. Karena saking ketakutannya harus gaji karyawan, bayar kantor, listrik, air segala macam. Titik terendah di situ. Nah tahun-tahun berikutnya mental kita terasah. Ya terbiasa. Mental kita terbiasa tuh. Akhirnya ya udah nggak pusing karena kita tahu kita punya Tuhan kan. Mantap. Kita berdoa aja sama Tuhan, Allah kasih jalan. Yakin ya, penting ya. Harus. Apa yang kita minta tidak boleh kita cancel. Berarti yang ngebuat lu menghadapi titik rendah itu lu bahwa lu yakin bahwa gue yakin ini pasti bakal bisa bangkit lagi. Atau mungkin ada. Gue nggak ngerasa bisa bangkit karena gue nggak jatuh. Oh, lu merasanya itu?
gue merasa rendah aja. Merasa orang-orang kok bisa dapat proyek kanan kiri setiap arah ke kantor kok proyek banyak tapi gue nggak dapat. Nah itu gue sedih di situ, nangis gue waktu itu. Cucuran air mata. Nangis di situ, nggak bisa dapet nih caranya gimana. Akhirnya berdoa sama Tuhan, Allah kasih jalan. Kenapa pada saat titik terendah lu nggak mikir, udahlah gue stop aja sampai di sini. Gue mendingan kayak gue cukup deh, gue daripada gue pusing mikirin karyawan, gue mesti gaji operasional, gue mesti biaya listrik semuanya. Karena target gue tahu, target gue sebenarnya harus lewatin itu. Jadi tidak ada wirausaha atau pengusaha yang tidak melalui titik terendah. Benar. Berarti lu sadar bahwa memang pasti di saat bisnis itu ada fase terendahnya dan lu harus lewatin itu ya. Bahkan lebih dari 1 kali fase terendah. Bahkan berkali-kali. Nah kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa persuasif dengan klien, cara bicara kita ngawur sama orang, udah abis kita. Benar-benar. Gitu. Betul. Jadi memang titik rendah tuh nggak cuma sekali, bisa beberapa kali. Gue ngerasain tiap tahun. Jadi proyek gue akhir Desember selesai, tahun berikutnya gue bingung tuh, aduh rendah lagi gue. Tapi gue nggak ngerasa jatuh, karena gue nggak jatuh. Gitu. Berarti kita lama kelamaan ya terbiasa. Ya tiap tahun. Ini gue udah pernah lewatin ini, terusin aja. Yang penting pada saat titik terendah kita nih, ya udah lu hantam terus aja ya. Betul, hantam terus. Udah terlanjur kecemplung, nggak bisa berenang, akhirnya belajar berenang. Kayak kita lu bikin podcast ini. Bener banget. Iya, karena kalau kita bikin podcast ini, kalau nggak di trial nggak akan tahu. betul. Rugi sering banget. Untung ratusan juta sampai rugi ratusan juta pernah gue alamin. Gitu. Tapi dari situ jadi tahu semuanya lah ya. Dari situ akhirnya punya intuisi. Intuisi itu harus jam terbang. Iya benar. Intuisi terbentuk dari pengalaman. Intuisi terbentuk dari pengalaman. Misalkan gini, Bapak dapat proyek ditawarin, Pak ini proyek nilai 100 juta. Dengan intuisi Bapak bisa ambil atau tidak. Gitu. Jadi baru lihat, oh ini rugi nih, nggak usah diambil. Oh ini untung ambil. Gitu. Mungkin itu nanti intuisi yang bicara tuh. Bener sih pengalaman ya. Makanya kita mungkin kalau melihat orang yang lebih tua memimpin tuh, dia tuh nggak perlu mikir panjang untuk ngambil keputusan ya. Decision makernya cepet gitu kayak. Bukan Pak, Bapak kalau bikin perusahaan harus punya tim yang beda pikiran dengan Bapak. Oh malah gitu ya? Harus. Jadi saya kan otak kanan, finance saya otak kiri. Jadi kalau saya itu dapat proyek saya hajar terus. Tapi direm sama orang finance saya nih. Oh jangan diingetin nih secara hitung-hitungan nanti rugi loh gitu loh. Nah tapi enggak. Kalau perusahaan itu nggak cuman finansial yang diambil Pak, diambil misalnya gini, ini kita udah tahu proyek rugi, tapi kenapa gua harus ambil? Karena di belakang itu nanti ada pekerjaan lain, koneksi lah ya. Ada koneksi lain, nah itu yang gua hajar. Iya. Tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem ya. Betul. Kapan harus ngegas. Jadi kalau mau bikin perusahaan, saran dari saya punya tim yang beda pemikiran dengan Anda. Nanti bahkan ada konflik yang akhirnya ujungnya itu keputusan kita tuh. Kalau satu suara udah hancur. Tapi bukannya malah kalau banyak beda pendapat jadi banyak cekcok atau bisa bubar tuh malahan. No baper. Itu perlu. No baper. Jadi cekcok itu perlu karena kita saling koreksi dan diskusi, bukan kita saling berantem. Kalau misalkan saya di lapangan pasti sering berantem sama mandor, sama subkon, sama owner. Tapi setelah itu selesai proyek ya udah baik lagi semuanya. Jadi no hard feeling. Asik. Gitu. Jangan jadi, baper lah ya. Jangan baper. Jangan baper. Wah, mandor sama saya udah apal banget deh. Iya benar, kadang nggak saya bayar. Waduh. Enggak, karena nggak saya bayar ada perhitungannya. Bukan nggak mau dibayar mungkin karena pekerjaannya secara volume tercukupi tapi secara kualitas tidak. Nanti pas owner komplain kan akhirnya uang kita juga yang dipakai. Nah itu. Jadi saya tahan sebenarnya nggak saya bayar. Oke. Berarti sarannya adalah kalau lu mau bangun usaha, justru cari rekan yang beda pemikiran sama lu ya. Bukan beda pemikiran sih apa ya? Beda ilmu juga, beda pemikiran, semuanya. Iya kan orang kadang ada yang pakai otak kanan, ada yang otak kiri tuh. Ada yang otak kanan udah langsung dikerjain, ada yang otak kiri hitungannya matang banget. Tapi saking hitungan matang nggak ambil langkah. Bener sih. Nah itu palatif tuh kayak gitu tuh. Saling melengkapi jadinya. Saling melengkapi. Bener sih bener. Itu. Oke. Nah, terus kan Kak Bayu tadi kita ngomongin tentang titik terendah Kak Bayu gitu. Nah sekarang kalau kita mau berandai-andai nih Kak Bayu, sebenarnya ada nggak sih pengen punya pencapaian sesuatu nih di usaha yang sekarang atau mungkin pengen bikin usaha lain? Nah itu ceritain dong Kak.
Saya di kontraktor pengen jadi skala multinasional kontraktor. Oke. Makanya nama perusahaan saya kan PT Bakat Karya. Nah karya itu kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan BUMN. Oke. Oh, Karya kan BUMN. Waskita Karya. Waskita Karya. Terus berkarya. Berkarya. Partai ya. Ya Allah. Nah yang karya-karya itu kan plat merah. Iya. Makanya saya namain Bakat Karya Konstruksi. Jadi minimal mengikuti itu multinasional. Pencapaian saya pengen perusahaan saya itu jadi perusahaan multinasional. Berarti bisa ngerjain proyek di Korea, di Abu Dhabi. Bisa gitu. bisa jadi. Tapi saya nggak mau ke sana karena saya pengen mengembangkan negara ini. Wow, sangat mulia. Bener Pak. Jadi kalau Bapak Nasionalis sejati ya berarti. nasionalis sejati saya tuh. Mantap. Jadi kalau kita kerjakan proyek di luar negeri kan sebenarnya ilmunya teman-teman di sini tukang-tukang segala macam kan dapurnya tidak ngumpul Pak. Iya. Sekasian. Bawa dong orang dari Mahal dong. orang dari Tegal bawa dong ke Abu Dhabi. Bisa juga sih. Ongkosin aja. Bisa juga. Iya. bisa Orang juga. Tegal kesian tapi orang Tegalnya dibawa Tapi ke saya Abu Dhabi. lebih pengen memang membangun bangsa ini. Waduh, mantap. boleh. Selain itu Kak Bayu, ada lagi nggak? Selain Membangun itu bangsa. ya Pengen bikin usaha lain gitu, apa kayak restoran misalnya atau? saya memang passion di konstruksi. Jadi kalau untuk bikin restoran biar saya bantu teman-teman aja. Oh ya Kak, mungkin untuk yang terakhir kali Kak Bayu, mungkin dari teman-teman orang keempat yang nonton kita atau dengerin kita pengen saran-saran atau pesan-pesan dari Kak Bayu gimana sih ibaratnya untuk kita bisa bikin usaha biar bisa maju terus, bisa lancar dan bisa sukses. Boleh. Sarannya cuma satu, yang penting Anda harus mulai. Oke. Karena kalau Anda tidak mulai, Anda tidak akan pernah bisa. Iya. Pokoknya kalian harus mulai dulu. Mulai dulu. Entah apapun masalahnya, mulai aja dulu. Masalah keuangan kita pun punya bank yang bisa mendanai. Benar. Masalah klien kalian carilah. Manusia kan harus bergerak. Betul. Oke. Oke deh, nah mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Thank you so much Kak Bayu udah mau sharing, udah sharing mau datang ke pengalamannya. sini. Sama-sama. Betul. Saya Semoga tadi kesini macet banget 3 jam. Sini. Gila. Lewat Taman Mini saya Pak. Emang tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Bogor. Lewat Taman Mini hampir 3 jam. Saya pikir ada kecelakaan. Gak taunya kayak masih nyebrang. boleh. Aduh. Gede banget kan? Iya makanya jadi macet. Gede banget tuh ya, Mas. Boleh. Oke, ya udah. Terima kasih Ya, sudah sama-sama. mendengarkan konten ini sampai habis. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Dadah Thank orang you keempat, dadah orang semuanya. keempat.